Selalu kalau dilihat dari perjalanan Alkimia, walaupun jaraknya selalu terbentang jauh dari satu yang pertama tahun berapa tuh? 2012 film Dilema. 2017, ini 2025 baru ada lagi ya kan, tapi yang penting ada kan, ada. Nah biasanya sutradara-sutradaranya kalau diperhatikan itu selalu sutradara muda berbakat. Ya waktu itu di Dilema semuanya belum ada ya, semua pertama kali Robert Roni, film pertama Robby Ertanto, dan lainnya. Yang kedua, I hope bekas suami saya. Pertama kali banget. Kasih kesempatan lah ke suami bikin film, silakan. Berbakat ya, berbakat. Kita harus akui berbakat. Bagus ya filmnya. Itu 2 film masih di Netflix kalau bekas suami saya berbakat kok. Bukan karena KKN. Ini juga anak main di film mama bukan karena KKN ya, nanti ceritain. Mulut netizen nanti. Dan termasuk Yani di sini, dia masih muda, perempuan, senangnya horor. Dari pokoknya aku kenal Yani dari kecil. Senangnya setan dulu. Nggak tahu kenapa dia coba ditanya. Waktu mamahnya hamil, coba nanti kita tanya sama ibunya ya. Jadi senangnya tuh sesuatu yang gore, thriller, yang serem-serem, yang menakutkan, yang membuat kita apa ya ketakutan lah ya gitu. Sampai akhirnya Yani tumbuh dewasa, kita menua tapi tetap awet muda. Ya, apa namanya? Yani approach ke kita gitu, pengen deh bikin film begini bareng kakak-kakak gitu. Terus aku melihat visionnya Yani juga keren gitu, dan aku melihat Yani itu very serius gitu, dia benar-benar details and she knows what she wants gitu. Jadi akhirnya kita ambil kesempatan itu untuk bekerja sama Yani gitu. Jadi kalau dilihat filmografinya Alkimia, setiap film kita selalu sutradara yang memang baru tapi sangat berpotensi. Kita lihat dari film-film sebelumnya udah pada sukses-sukses kan sekarang, Robert Roni, Robby Ertanto dan lain sebagainya. Jadi yang mudah-mudahan yang kali ini juga diminati, memberi warna baru di perfilman horor di Indonesia, karena juga sebenarnya ini kerinduan kita akan film horor klasik gitu. Kalau kita nonton zaman-zaman dulu tuh film horor yang slow burn tapi sangat bikin kita penasaran gitu, penuh dengan intrik gitu, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam gitu, bukan hanya sekedar jump scare atau hantu, itu mah tetap ada ya, harus ada ya. Tapi itu tadi kita pingin di film ini, dan memang Yani warnanya juga memang seperti itu yang ditawarkan dari awal kita, makanya kita tertarik. Iya, tepuk tangan dong untuk terima kasih penjelasannya. Selanjutnya kita mulai jajaran produser lainnya, ada Mbak Amanda Sukasa dan juga Mbak Yana. Ini kita pengen tahu juga. Tadi kan sudah dijelasin 2012, kemudian ketemu 2017, dan akhirnya ketemu 2025, dan tayang 2026. Gitu kan, kita pengen tahu apa yang membuat Lama dan apa momen yang pas menurut jajaran produser bahwa Alkimia oke, sekarang saat yang tepat nih Alkimia melalui Malam 3 Yasinan kembali lagi di 2025 dan 2026 ini. Silakan. Ya, thank you Dias dan thank you rekan-rekan media yang sudah hadir pada hari ini. Ya betul seperti Wulan tadi katakan, mungkin aku, Yana dan Wulan memang sudah berpartner sudah lama sekali, dan kami percaya pada timing dan pada universe. Jadi kenapa kita selalu lama? Karena kita percaya, jadi kita nggak mau buru-buru dalam berbuat apapun. Apalagi film itu adalah, menurut kami adalah the highest form of art, melibatkan banyak sekali orang, dan walaupun mungkin teman-teman lihat kok genrenya berbeda-beda, tapi Alkimia itu tidak lari dari brand DNA kita. Kita selalu tetap ingin ada pesan moral. Di balik itu mungkin kalau balik ke tahun 2017, cerita I Am Hope itu berdasarkan true stories of hope yang berdasarkan dari Gelang Harapan, gerakan yang membantu pasien kanker dan juga keluarganya. Dan kini kami mengangkat mungkin kemasannya horor, murder mystery, tapi isu yang kami angkat dekat di hati kita semua dan pasti teman-teman semua, isu keluarga. Dan itu tadi kalau dengan mikul dur mendem jero, itu adalah peribahasa Jawa yang artinya sebetulnya segala keburukan dipendam dan yang baik-baik yang diangkat.
tapi kadang-kadang suka disalahartikan dan itu menjadi isu dari ini satu tahun 87 ya, mungkin pada zaman itu memang isu yang lumayan ada deh keluarga-keluarga konglomerat atau keluarga-keluarga kita sendiri di Indonesia yang masih sangat seperti itu, dan artinya sebetulnya jangan pernah membuat keburukan, tapi malah disalahartikan, jadinya keburukan-keburukan dirahasiakan dan akhirnya meracuni ke anggota keluarga masing-masing. Nanti mungkin Yana bisa ceritakan juga karakter yang ada di sini semuanya mencerminkan kekelaman dari kehidupan manusia. Ada keserakahan, ada keangkuhan, ada ketakutan, ada menyalahkan diri sendiri, dan itu diperankan oleh semua peran-peran yang ada di sini. Wow, terima kasih Bapak. Sekarang silakan boleh ditambahkan gimana, juga pengen tahu komitmen kedepannya berarti dari Alkimia dengan adanya ini komit tadi yang Mbak Ular bilang rutin kali ya. Jangan sih Mbak, jadi dikasih banyak juga teman-teman wartawan ini tadi karena ini kembaran saya jadi kebanyakan udah dijawab gitu. Sama. Yana selalu gitu, Yana sampai jadi mungkin kalau dari aku ya itu dia tadi ya, jadi kita memang tetap ingin komit walaupun genre-nya berbeda-beda, tapi kita nggak ingin stuck di satu genre gitu. Makanya kita terus eksplorasi, dan kali ini bekerja sama dengan Hello juga dan Yani, kita mencoba eksplorasi ke film horor tapi tetap kuat dramanya, jadi tetap ada ceritanya dan ingin selalu ada message-nya gitu. Dan komitmen ke depannya sebenarnya udah banyak banget cerita-cerita yang ada di kita gitu. Jadi di bank kita. Ya, di bank cerita kita. Semua doanya mudah-mudahan setelah ini bisa laku filmnya, dibantu teman-teman wartawan juga, dan bisa terus berproduksi terus. Terima kasih. Tadi sempat dibahas juga terkait kolaborasi bersama dengan Hellroad Films, ada Bang Helvi Kardit di sini. Kita pengen dengar dari cerita Hellroad gimana kolaborasi ini berjalan, gimana awalnya dan gimana prosesnya bersama dengan teman-teman dari Alkimia. Silakan Bang Helvi. Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Mas Dias barusan, tawaran ini awalnya sih datang dari Yani, dan kebetulan kita lagi develop cerita juga dalam 3 Yasinan ini, dan setelah itu oke, gua sih setuju aja. Sama Ulan kenal lama, dan Yani mungkin lebih lama lagi, dan gue lihat mereka bertiga juga walaupun jarang yang bilang tadi berproduksi dari 2012, 2013, mereka luar biasa. Mereka juga brilian, mereka ide kreatif mereka juga. Untuk kita develop skripan, ya kita ada draft 1, setelah itu kita tawarkan mereka, kita develop bareng, terus ada beberapa ide dari mereka bertiga, dan ya itulah tadi tepuk tangan yang meriah untuk trailer tadi. Itu dia. Selamat sudah berjani. Dan trailer yang sangat meriah, tepuk tangan tadi, karena kerja keras Yani juga luar biasa. Siap, terima kasih. Thank you, kita ke sutradara kita, sutradara muda dari Malaysia, dan juga benar trailernya mencekam sekali, luar biasa. Ada Yani Sukarya. Yani boleh ceritakan di sini gimana rasanya diajak terlibat dan buat navigasi, dan kenapa diberikan oleh Yani nanti untuk penonton di Indonesia melalui Malam 3 Yasinan ini. Treatment seperti apa nanti akan diberikan kepada penonton di Indonesia melalui film ini? Silakan. Tadi seperti yang dijelaskan Kamanda ya, Kamanda tadi juga sangat detail sih terhadap kayak di dalamnya tuh juga ada kayak keangkuhan, kerapuhan, ketakutan. Jadi di dalam keluarga itu sendiri tuh kita tuh banyak intrik-intrik dalam keluarga yang benar-benar kita mau keluarin. Jadi ini horor memang pasti tetap ada jump scare, karena menurut aku itu horor pasti selalu harus ada jump scare. Jadi menyeramkannya ada, mengerikannya ada, tetapi drama keluarganya juga sangat kuat gitu sih. Dan boleh buka dulu buat saya juga pengen cerita dari sudut pandang sutradara gimana dinamika karakter yang akan keluarga ini. Gitu ya. Keluarga ini dinamikanya seperti apa sih yang bisa relate dengan nantinya penonton di Indonesia? Silakan ini. Aku juga mau cerita sedikit mungkin ya. Ini tuh waktu awal bangetnya ya. Boleh, waktu awal bangetnya itu kenapa sih tiba-tiba ada malam yasinan gitu kan. Jadi aku tuh mimpi sebenarnya awalnya.
Jadi waktu itu aku mimpi, terus di mimpiku kayak kita tuh lagi berdoa gitu, kayak lagi yasinan. Tiba-tiba ada satu perempuan di ujung tapi dia nggak ikut baca doa gitu. Nah, terus pas aku bangun ya serem lah, takut. Nah, terus aku cerita ke Mas Selvi. Terus Mas Selvi, ih serem banget tuh, malam yasinan gitu. Terus setelah itu, wah itu bagus tuh untuk judul. Habis judul, nah setelah itu habis itu mulailah kita develop cerita. Habis itu aku ke Kamandayana Wulan nih, aku punya cerita nih, gimana kalau kita bareng-bareng. Dan along the way pas kita lagi ngerjain, kan salah satu penulisnya juga Mas Selvi bersama ada Delvin Clyde dan Vaniko Indrawan bertiga. Sambil nulis itu juga pas develop, aku udah minta dari 3 karakter pemain di film ini itu ada Kamandayana Wulan, tapi ini kan filmnya ada yang jahat, ada yang sadis ya, bukan mereka jahat atau sadis. Tapi pada saat menulis itu karakternya udah dimasukin, kayak misalnya Lana itu karakternya rapuh dan dia tuh gampang tertekan jadi aku bukan di Kamanda gitu, cuman maksudnya kayaknya sangat cocok memerankan karakter ini gitu. Terus Kaulan tuh orangnya tough, kuat, dan keras, ambisi gitu ya. Terus aku masukkan juga ke dalam sini gitu. Jadi memperkuat karakter-karakter itu sendiri. Nah terus Kayana juga yang kuat, tapi dia tuh bisa tenang segala macam. Tapi kalau misalnya dia ada beban yang banyak, dia bisa meledak gitu. Kalau masukkan juga. Iya. Kalau dari awal penulisan ini karakter-karakter ini tuh udah ada gitu. Udah ada. Cuman yang lain-lainnya memang kita cari lagi dan along the way itu kayak misalnya kayak Shalom ini ya. Shalom ini justru aku sempat nanya ke Kaulan ya kan. Kaulan aku mau coba Shalom casting gitu kan. Terus Kaulan nggak usah gitu, nanti dikira kita ini lah gitu kan. Habis itu akhirnya aku nggak bilang lagi ke Kaulan, aku suruh orang castingku manggil Shalom. Jadi Shalom casting dan ternyata Tanpa sepengetahuan. Aku juga nggak tahu kalau ini filmnya Mama tanpa tahu sekalipun kalau ini tuh film yang mereka lagi develop. Aku casting. Baru tau tadi kalau nggak salah. Jadi emang tanpa sepengetahuan, tapi menurut yang ini adalah karakter yang pas yang memang diperankan oleh Shalom. Pas dia Shalom. casting, dia ini harus memerankan double karakter dan dia bisa memerankan dua-duanya gitu. Yes. Kalau dari sutradara boleh menyebutkan 3 kata apa yang akan dirasakan oleh penonton apa? Kalau dari trailer tadi ada yang bilang merinding, udah dapet tuh. Nah kalau dari sutradara apa sih yang akan dirasakan oleh teman-teman penonton nantinya mulai 8 Januari nanti? Merinding, menakutkan, dan mengagetkan bukan dari kaget hantunya aja ya. Kayak ada sesuatu nih misteri di dalam sini yang kayak hah gitu. Mengagetkannya di situ ya. Saya baru trailer belum boleh spill terlalu banyak teman-teman. Ada tambahan. Silakan. Kita juga bukan hanya mau menawarkan ketakutan dari si hantunya itu saja, tapi juga yang utama adalah ketakutan dari rasa bersalah menyimpan dosa. Jadi penonton akan diajak masuk menutupi dosa, obsesi akan keserakahan dan pencitraan yang akhirnya menyesatkan. Nah, kita membawa penonton masuk ke dalam rumah konglomerat pemilik pabrik gula di tahun 80-an ini dengan bagaimana dia mendikte anak cucunya gitu untuk sesuai dengan moto dia. Apa tuh motonya, lupa gue. Mikul dur. Ya itu. Mikul dur. Ya, jadi kita akan dibawa dan kita akan merasakan penasaran intrik rahasia di dalam rumah besar itu. Wah, itu dia. Lebih serem hantu apa konflik keluarga? Nah, iya. Pertanyaannya. Coba kita tanya ke media lebih serem. Konflik keluarga kan? Serem loh konflik keluarga itu ya kan? Boleh aku tambahkan sedikit. Boleh, silakan. Kan tadi Kak Wulan juga bilang tentang pencitraan. Emang di era 80-an itu kan kuat banget tuh kayak
orang konglomerat gitu, menutupi kayak dari luar tuh sempurna banget padahal di dalamnya kehidupan mereka kadang berantakan. Dan juga sebenarnya itu nggak cuma di tahun 80-an, bisa kita lihat di era media. Jadi tuh ini film tetap relate juga walaupun kita buatnya tahun 80-an, relate ke sekarang gitu. Kenapa relate? Lihatlah orang-orang Instagram di mana-mana semua kelihatannya sempurna banget pencitraan. Padahal kita nggak tahu di dalamnya kehidupan mereka. Dan di film inilah akan dikupas nantinya ya. Tepuk tangan untuk saudara kita. Wow, kita jadi tahu Genjar Producer kenapa sangat tertarik dengan sutradara kita karena passionate sekali dengan ceritanya. Dan tadi kalau bisa disimpulkan berarti berawalnya malah dari mimpi ya dapat cerita ininya ya. Oke, Ya kan penasaran. tadi udah cerita dari kecil kan. Iya, makanya dari kecil. Tadi begitu-begitu. Iya. Jadi Wangsitnya beda. kita ke jajaran cast sekarang. Pertama mungkin kita ke Shalom. Yes. Jadi saya sama saudara kita memerankan 2 karakter dan boleh diceritakan tanpa spoiler ke teman-teman gimana kamu mau eksplorasi karakter yang dipercaya untuk kamu, Shalom. Silakan. Jujur awalnya ragu, nggak pede karena untuk membangun satu karakter aja itu udah sulit sekali dan butuh banyak waktu, apalagi 2 plus 1. Jadinya preparasinya panjang, ada coach juga, acting coach 2 tahap. Bukan, iya 3 acting coach. Kalau Agusta, siapa lagi? Kang Wawan. Fritz. Oh iya bener, banyak juga. Dan bikin malu anak gue. Kasih itu 3 coach. Tidak acting coach maksudnya. Dan Sarah dan Samira adalah 2 karakter yang sangat bertolak belakang. Ya. Samira tuh rebel, pokoknya yang sangat dominan. Kalau Sarah tuh mulai lovely. Ya. Dan mereka punya skill yang berbeda, jadinya selagi aku build karakter, aku juga harus membangun skill, which is Sarah pemain biola. Adalah itu biola. Dan kalau Samira motor kopling gitu. Wow. Dan pasti motornya yang pada zaman dulu ya, jadi oke, jadinya beneran menghabiskan energi dan pokoknya semuanya udah habis di situ. Tapi it's also a challenge for me karena without this project juga aku nggak akan tahu kalau aku bisa ngelakuin ini. Wah, tepuk tangan untuk Shalom sekalian. Butuh persiapan berapa lama untuk Shalom? Ada biola, ada motor, kemudian dinamika karakter juga di dalamnya. Kayaknya untuk kayak proses dari awal keterima, maksudnya awal aku menjadi Sarah Samira sampai akhirnya syuting tuh ada 1,5 bulan kok nggak salah. Ya. Iya prosesnya, syuting ya hampir 2 bulan. Oke, Shalom. Terima kasih, Shalom. Thank you. Kita ke Opit Pagawa yang berada di atas sebelah sana. Boleh tepuk tangan untuk Opit. Opit ini luar biasa. Dari trailer aja kita udah ketakutan ya. Tapi belum di-spill banyak karakternya seperti apa Opa Hendra yang ada di dalam film ini. Boleh diceritakan, Opit? Ya. Jangan terlalu di-spill ya. Dijagain nama sutradara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengenai film ini. Yes. Saya mulai dari sinopsis, kemudian skenario, semuanya bagus. Ya. Ya. Dari sinopsis, dari skenario saja saya sudah sangat tergerak begitu bahwa ini film bagus. Ya. Kemudian kebanyakan pemain baru, maksud saya baru ketemu dengan saya. Iya, baru berkolaborasi dengan Opit. Iya, kecuali Mbak Ulan, saya sudah sering bersama, tapi yang lain-lain baru ketemu dengan saya, tapi saya percaya bahwa siapapun yang terpilih di sini itu adalah hasil pemilihan, hasil yang matang begitu. Saya percaya, saya tidak ragu-ragu dengan siapapun yang ikut main, yang ikut mendukung. Kemudian pada saat di lokasi syuting, ini luar biasa. Saya lihat kekompakan, saya lihat ini teamwork bagus sekali. Dan saya percaya, hari pertama syuting saya sudah yakin bahwa ini film akan bagus. Dan saya tidak ragu-ragu, apalagi Pak Herbit
juga saya pernah sama beliau dan juga banyak karya beliau yang 20 tahun yang lalu. Iya. Iya. Tapi banyak karya beliau yang saya ikuti dan beliau bagus. Saya percaya Pak Yani, walaupun ya maaf mungkin saya baru tahu kalau beliau sutradara, tapi beliau bagus. Yes. Semua tim bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Makanya saya dari awal percaya bahwa ini film akan bagus, akan sukses dan saya bahagia malam ini melihat trailernya. Ini luar biasa. Baru lihat fotonya tadi di luar saya sudah bilang begini teman-teman. Baru trailernya. Yes. Jadi saya tidak ragu-ragu. Dan rekan-rekan media, saya harap kita sependapat, jangan ragu-ragu untuk memberitakannya bahwa ini film bagus. Yes. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita berdoa bersama supaya dapat memenuhi keinginan masyarakat. Oke, Ya, siap. karena bagaimanapun ini seperti yang diceritakan tadi, ini setting tahun 80-an. Ya, pakai istilah zaman dulu, ini sisa feodal. Yang sebenarnya hari ini pun masih ada feodal itu. Iya. Feodalisme. Ya kan? Nah ini gambaran dan itu menyangkut adat istiadat. Dan ini kan ini kan perkawinan sejenis. Ya. Itu semua bangsa, semua suku melarang itu. Dan kebetulan kejadian di film ini dan itu akibatnya. Makanya ini pembelajaran untuk masyarakat jangan seperti ini. Terima kasih tepuk tangan Oke. Sama-sama manusia, Indonesia manusia, bukan manusia hewan, manusia sama manusia. Ya, masih ada. Iya, Masih ada di kampung lain, di kampung lain. Kenapa harus saling sama saudara? betul. Kok ketika satu suku gitu ya, Ben? Iya. Harusnya beda. Gitu. Terima kasih, Opi. Tepuk tangan untuk Opi Pak ya. Thank you, Opi. Apa lagi ya? Baru dititipin pesan. Ini masih ada misterinya masih di belum tahu. Siapa tahu itu jebakan itu teman-teman media. Iya, filmnya penuh misteri, berarti dari preskon aja juga diberikan misteri. Gitu, ya aman teman-teman media ya. Kita ke Farhan Rashid dulu, tepuk tangan buat Farhan Rashid. Sebagai salah satu cucu yang seperti apa yang diperankan oleh Farhan Rashid, boleh dijelaskan tanpa spoiler. Di depan kamu ada 3 produser. Pressure. Silakan Farhan. Ya, jadi di sini aku berperan sebagai Sena dan Sena itu cucu kesayangannya Opa karena cucu laki-laki satu-satunya kan. Penerus dari pabrik gula yang Opa miliki dan mungkin buat beberapa dari media mungkin berpikir oh ini anak kesayangan pasti hidupnya enak ini bla 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 bla. Ya enak sih makanya cuman ada beban moral tersendiri gitu loh kayak Sena itu kan karena dia anak laki-laki satu-satunya dan ada saudara-saudara lain kayak Sarah, Samira sama anaknya Kayana ya satu ya. Sama Nina. Jadi ada beban moral tersendiri gitu loh kayak beberapa tante-tante juga gak suka sama Sena karena kalau diceritain Kasih kita premier apa malam ini malam kita bilang? Udah kita premier malam ini. Ya udah. Farhan cukup. ya. Terima kasih. Boleh keringetan bubu. Oke, Farhan terima kasih. Selanjutnya kita yang lainnya ada Hamish Daud. Oke, kita pengen di-spill tentang karakternya seperti apa dan challenge-nya seperti apa yang diberikan oleh sutradara untuk karakternya Hamish Daud. Silakan Hamish. Oke, halo teman-teman media, apa kabar? Oke, aku mau mulai dari akhir tahun lalu. Saya diajak ke rumahnya Yana. Kirain nggak tahu kumpulan teman. Ini teman-teman ini geng kita semua. Iya, makanya kayak keluarga deh. Diajak main rumah dong. Terus pas nyampe
ada meja agak formal gitu, kita duduk. Kayak diem-diem pada lihat lihat lagi ngobrol-ngobrol bisik-bisik apa-apaan. Ternyata kan di casting sama mereka. Wow, berarti dijebak ya. Udah lagi sih, jadi ya ini dia. Tahu kan lagi casting gitu kan, tapi ya karena kita udah lama kenal, jadi chemistry-nya udah enak dan udah pernah main. Sebenarnya pernah main sama Amanda sebelumnya, itu versus sekarang main sama kembarnya. Dan jadi internal casting terus. Jadi ajakannya sebenarnya mainnya berubah, ataunya casting. Dan dengan ibu horor satu ini dibilang kayak kita mulai sama main horor. Iya betul. Bisa deh kita mainin. Jadi masih belum ngomong, masih kayak analisis dari jauh kayak. Dan you know it's cool, kita langsung nyambung dan ini film seru karena yang aku paling suka itu setelah beberapa hari kita pada lepasin skrip dan banyak yang improv dan sesuai dengan set kita, dengan scene kita dan chemistry yang kita dapat. Kita kan semua teman-teman dan kita capek bersama sampai pagi bersama. Kita banyak passion dan itu aku rasa kelihatan juga di gambar. The realness of it, So thank you so much for untuk ajakan aku film ini. Ini berarti honor pertama seorang Kamis Daud gitu kan? Apa pertimbangan selain emang diajak temen dijebak? Di casting. Iya, di casting setelah baca skrip atau baca karakternya apa yang membuat seorang Kamis Daud tertarik di proyek ini? Saya di sini berperan sebagai namanya Baskara, polisi dan ini artis betul main spelling ya? Enggak, belum. Baskara. Kasih gede-gede ya. Kasih kode nanti kalau So, ya saya di sini sebagai nanti ya. Dan ya nanti dan di sini saya terjebak karena saya sayang banget sama istri. Saya punya apa namanya sebagai polisi ada moralnya juga. Cuman saya juga mau belain keluarga yang ternyata banyak problematik yang yang ya a lot of internal problems lah. Dan saya juga pengen kabur dari keluarga ini. Ini film. Thank you dan I hope you guys enjoy the movie. Siap, thank you. Nah kita juga ada Isabel Yahya, Kak Isabel kita pengen tahu. Di sini dibolehin dia katanya karakternya sebagai dokter, tapi apa dokter seperti apa? Dia sebenarnya, Nah, ini keluarga kita. yang tadi dimimpi nama Yani, saya terus ada satu yang enggak ikutan, nggak boleh ya spill ya. Itu saya. Ya udah itu. Tiba-tiba aku diteleponin terus dibilang, Bel, Kali ini bukan fashion show. kali ini bukan fashion show, kita mau ajak, kita ada peran satu dan cocok banget, itu lo banget. Tapi belum boleh spill terlalu banyak ya. Boleh, pokoknya mimpi Yani itu ya gambaran gitu. Tapi gimana barengan sama teman-teman juga kan di produksi ini Kak Isabel? Iya seru sekali, kebetulan kita juga saling mengenal sudah cukup lama dari kecil dan tentunya ada beberapa peran yang saya mainkan dari dulu, mungkin peran sebagai model dan sama Yani juga kita sempat bertemu beberapa kali dan ternyata dipanggil casting dan langsung ya diajak. Dan juga saya juga waktu itu seru nih karena ya sudah lama juga Ulan sama Mandayana tidak buat produksi film lagi dan ternyata ini cukup menantang gitu. Jadi saya di sini sebagai Dokter Enda, dokter dari keluarga besar Joy Dirjo, dan saya yang memegang kunci rahasia keluarga. Wow, cukup di sini.